hasratku, rinduku. Shalom siswa-siswa khusus yang beragama Kristen untuk SD. Saat ini kita akan mengulang pelajaran kita semester 1 sampai tengah semester ini, pendidikan agama Kristen. Oke, kita disebut sebagai orang Kristen karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya sebagai orang Kristen, guru ulangi lagi, kita percaya kepada Allah. Namanya Allah Tritunggal. Tritunggal, tri itu artinya tiga, tunggal itu artinya satu. Apa artinya Allah Tritunggal yang kita percaya? Itu artinya kita percaya kepada satu Allah tetapi tiga pribadi. Kita percaya kepada satu Allah, tiga pribadi. Jadi tiga pribadi itu yaitu Allah Bapa, Allah Anak yaitu Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Jadi kita percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi Allah Bapa itu perannya menciptakan, walaupun dalam penciptaan itu pun semua Allah Tritunggal terlibat. Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus itu menjadi juru selamat. Jadi siapa juru selamat kita? Tuhan Yesus. Jadi Allah Roh Kudus juga itu berperan dalam hidup kita. Nah, jadi kita sudah pelajari yang lalu di dalam Yohanes pasal 14 dan pasal 16 ada peran-peran Roh Kudus di situ ya. Roh Kudus itu berperan memateraikan hidup kita. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita salah. Roh Kudus memimpin kita pada kebenaran. Roh Kudus memimpin kita pada kekudusan. Itu peran Roh Kudus ya. Ingat, itu ada banyak perannya menjaga hidup kita. Roh Kudus memimpin kita dalam doa. Itu peran-peran Roh Kudus. Nanti kalian bisa lihat pekerjaan Roh Kudus disebut sebagai roh penghibur ya. Pekerjaan Roh Kudus ini bisa dilihat di dalam Yohanes pasal 14 mulai dari ayat 15 sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-31. Jadi itu peran Roh Kudus dalam hidup kita ya, menyucikan, memimpin dalam kebenaran, menyadarkan dunia akan dosa, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti dibaca, diperhatikan baik-baik. Itu diingat ya. Kita ini sebagai manusia diciptakan Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu merupakan ciptaan Allah yang sempurna. Bukan hanya baik, bukan hanya bagus, tetapi ciptaan Allah yang sempurna. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Ya. Jadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ternyata sebelum kita ini diciptakan, Tuhan berunding dulu. Maka dikatakan situ baiklah kita. Kenapa Allah berkata kita? Karena tadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi kita, dipakai kita. Jadi kita ini diciptakan dengan tujuan untuk melestarikan alam semesta. Jadi bukan untuk manfaat bagi diri sendiri, tetapi untuk merawatnya, menjaganya, seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi manusia ini begitu sempurna, sehingga di dalam Mazmur ya, bahwa kita ini seperti biji mata Allah. Ya, seperti biji mata Tuhan. Jadi kita ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kalian tahu apa maksudnya gambar dan rupa Allah? Itu artinya kita memiliki sifat-sifat seperti sifat Allah. Kita diciptakan dari debu tanah, kemudian dihembuskan oleh nafas Allah ke hidung kita, sehingga ada roh dalam tubuh kita hidup. Ya, jadi bahwa kita diciptakan dari roh Allah menunjukkan bahwa kita hidup dari Allah. Ya, bahwa kita diciptakan dari debu tanah menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun kita disebut manusia yang sempurna, tetapi kita tidak seperti Allah. Ya,
Kita hanya memiliki sifat-sifat seperti Allah. Tapi kita bukan Allah. Kita adalah manusia diciptakan sempurna. Namun demikian kita ada kelemahan. Ya, kita ada kelemahan-kelemahan. Nah, kita juga bisa jatuh di dalam dosa. Manusia pertama namanya Adam. Dia punya anak namanya Kain dan Habel. Nah, Kain ini membunuh adiknya karena iri hati. Jadi dia iri karena persembahannya kurang berkenan kepada Tuhan, sehingga mengakibatkan hatinya iri. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Harusnya dia bersyukur dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jadi kita memiliki kekurangan. Kita memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Jadi di masa perjanjian lama, Tuhan memanggil Musa untuk melayani, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata, Tuhan, saya ini ada kekurangan. Saya ini tidak pandai bicara, tidak fasih lidah. Jadi itu kekurangannya Musa. Ya. Jadi kekurangan Musa itu, sekalipun dia pemimpin besar, ada kekurangannya. Dia tidak pandai bicara, dia tidak pintar ngomong, dia tidak fasih lidah. Ya. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang menciptakan lidah manusia? Ya Tuhan sendiri. Maka Tuhan berkata, dipakailah saudaranya Harun untuk berbicara. Jadi itu juru bicaranya Musa, namanya Harun. Ya. Jadi sekalipun kita ada kekurangan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kita pertolongan. Paulus juga seorang yang berdosa, tetapi setelah dia menerima anugerah Tuhan, maka dia berubah dari yang jahat menjadi baik, bahkan menjadi pelayan Tuhan. Itu contohnya ya. Jadi ada orang-orang juga yang tidak berubah, misalnya Yudas pengkhianat, tidak bertobat. Banyak orang berdosa tetapi tidak bertobat. Tetapi ada orang-orang juga yang sudah berdosa namun akhirnya bertobat dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, Tuhan mau kita setia terhadap Dia, mendengarkan suaranya. Kalian tahu apa artinya setia? Setia itu ya taat. Ya. Setia itu menuruti apa kehendak Tuhan. Ya. Mendengarkan suara Tuhan, ya, melakukan apa yang dikatakan firman. Jadi itu jauh lebih penting. Jadi kita harus taat. Taat itu jauh lebih penting daripada persembahan. Jangan kita katakan saya mau beri persembahan tapi saya nggak taat. Enggak. Tuhan lebih ingin kita taat daripada memberikan persembahan, daripada kita melakukan hal-hal yang lain, daripada kita bekerja keras. Enggak. Tuhan mau kita memberikan yang terbaik. Tuhan ingin kita taat, mendengarkan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kalau kita taat? Kalau kita taat berarti Tuhan mengasihi kita. Kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan damai, kita mendapatkan sukacita dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak taat, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tuhan tidak suka terhadap kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita. Kita tidak bisa tenang. Kenapa? Karena kita tidak taat. Kalau kita taat, kita bisa tenang dan Tuhan berkenan kepada kita. Jadi bahwa kita ini lemah, itu maksudnya supaya kita bergantung kepada Tuhan. Jadi ada orang merasa kuat lalu dia tidak bergantung kepada Tuhan. Itu enggak benar. Yang benar, kita ini ada kelemahannya, maka kita bergantung kepada Tuhan. Kita pun perlu bekerja sama dengan orang-orang lain karena ada kekurangan kita. Mungkin kita bisa ini, tetapi yang lain kita nggak bisa. Tetapi orang lain bisa menolong kita. Apa yang kita tidak bisa, Tuhan tolong kita melalui orang lain. Ya, jadi Tuhan memelihara kita juga dengan memberikan kita keluarga. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tuhan memberikan kita keluarga. Itu cara Tuhan menolong kita supaya kalau ada kekurangan kita, kita ditolong. Kalau kita lemah, kita ditolong melalui keluarga. Itu yang utama, keluarga. Nanti ada guru-guru, ada pendeta. Tetapi yang utama adalah keluarga. Itu adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebagai manusia berdosa, kita tidak bisa
berkenan kepada Tuhan. Namun Tuhan mengasihi kita, Tuhan Yesus Kristus turun menjadi manusia menyelamatkan kita dengan cara mati di kayu salib. Jadi itu karya dan penderitaan Tuhan Yesus untuk kita. Itulah pekerjaan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, yaitu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan kita anugerah. Dia sudah melakukan kepada kita yang terbaik. Kalian tahu apa artinya anugerah? Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Jadi kita menerima tanpa jasa kita. Kalau kita menerima upah karena kita bekerja, itu bukan anugerah. Itu bukan kasih karunia. Anugerah itu sama dengan kasih karunia. Artinya pemberian tanpa balasan. Pemberian tanpa ada sesuatu yang bisa kita balaskan. Itu namanya anugerah. Jadi Tuhan menganugerahkan kita keselamatan melalui kematiannya. Oleh sebab itu, Tuhan menginginkan kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, berlaku baik. Kita harus beribadah. Kalian tahu apa artinya ibadah? Ingat ini ya. Ibadah artinya tanggapan hati kita dengan ucapan syukur dan memuliakan Allah karena Allah sudah memelihara hidup kita. Karena Allah sudah berlaku baik terhadap kita. Maka kita mengucap syukur kepadanya. Maka kita berlaku baik. Itu namanya ibadah. Ibadah ini sebenarnya seluruh kegiatan-kegiatan kita. Jadi baik dalam rumah, di sekolah, dimanapun, kita melakukan kegiatan kita untuk Tuhan, semata-mata untuk menyenangkan Tuhan, itu namanya ibadah. Tetapi ada ibadah yang bersifat seremonial juga. Misalnya kita ibadah di gereja, kita ibadah imtak, itu namanya juga ibadah seremonial. Ada nyanyi, ada doa, ada pembacaan firman, ada persembahan dan sebagainya. Itu namanya ibadah seremonial. Itu juga harus kita lakukan supaya kita memuliakan Allah secara bersama-sama. Kita juga diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Namanya doa Bapa Kami. Kalian hafal itu ya. Itu wajib dihafal dan harus diingat, akan keluar di ujian. Doa Bapa Kami. Apa artinya ibadah? Apa peran-peran Roh Kudus dalam hidup kita? Itu diingat semua ya. Supaya nanti kalau keluar di ujian itu bisa dijawab. Tuhan memberkati kita.